Baik, selamat pagi dan salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual. Saya akan bertanya kepada kepala sekolah di SMA Negeri 1 Tomo terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik, selamat pagi Ibu Waran. Selamat pagi Pak Septian. Baik, apa kabarnya hari ini Bu? Ya baik. Baik. Jadi begini Bu, pada kesempatan pagi hari ini saya akan sedikit melakukan wawancara. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pengambilan keputusan. Tidak apa-apa Ibu ya? Tidak apa-apa. Baik. Yang pertama Bu, saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral Bu? Kalau dilema etika, Ibu mengadakan pemilihan. Ya. Kalau bujukan moral, dipilih mana yang benar dan mana yang salah. Baik, jadi kalau dilema etika ini pilihannya ini ya Bu ya, ibaratnya keduanya sama-sama benar gitu ya, Iya. Sedangkan kalau bujukan moral itu benar dan salah. Iya begitu. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang ada dua kepentingan yang saling sama-sama benar ya, dan saling bertabrakan begitu. Saya mencoba mencari yang terbaik dari kedua kasus itu dan mencari jalan tengah untuk keduanya sama-sama baik. Oh, baik, jadi dicari jalan tengahnya ya Bu ya? Jalan tengahnya ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Yang dilakukan selama ini kalau ada kasus, pertama mencari akar permasalahannya, kemudian dilakukan yang kedua mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah, dan ketiga untuk merapatkan mengambil keputusan. Baik, jadi pertama dicari akarnya dulu, Iya. lalu ada kolaborasi juga ya Bu ya? Iya, kolaborasi ya. Dengan guru-guru yang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan ini Bu, menurut Ibu yang kita anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu yang seperti apa Bu, yang kita anggap efektif? Kalau yang efektif, kita menjaga melakukan hubungan yang baik antara warga sekolah atau stakeholder sekolah, dan juga mengadakan hubungan yang baik dengan pihak luar sekolah. Baik, jadi itu yang kita anggap efektif ya Bu ya? Yang efektif. Menjalin hubungan yang baik dan komunikasi yang baik. Iya. Baik, terima kasih. Menurut Ibu sendiri selama ini sepanjang pengalaman Ibu, apa saja sih tantangan yang dihadapi pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Ya, pengalaman selama ini tidak adanya konsisten pada aturan dan konsekuensi yang disepakati bersama. Baik. Jadi masih belum konsisten gitu ya Bu ya dalam... Iya, tidak konsisten dalam aturannya diterapkan, masih sering dilanggar. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu, terkait dengan jadwal, adakah jadwal tertentu di sini gitu ya, di sekolah yang Ibu pimpin dalam sebuah penyelesaian kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau ada dibuatkan jadwal khusus? Iya, jika kasusnya itu ringan, kita selesaikan di tempat, tidak terjadwal karena tiba-tiba. Kemudian jika kasusnya itu berat, kita membuatkan jadwal untuk penanganan lebih lanjut untuk mencari solusinya. Baik, jadi tidak dibuatkan jadwal kalau kasus yang berat gitu ya Bu ya? Kalau kasus yang berat ada jadwal. Oh, ada jadwal. Ditentukan tanggalnya, ini pertemuan, dirapatkan sampai dipanggil yang bersangkutan, dibuatkan jadwal. Baik, jadi terkait mekanismenya sudah ada ya Bu ya? Sudah ada mekanismenya berdasarkan pada aturan tatib sekolah yang kita sepakati. Baik, terima kasih. Kemudian Bu, adakah
seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor ya. Faktor yang ini, yang membantu Ibu, yang mempermudah Ibu selama ini apa kira-kira, Bu? Yang mempermudah itu dalam menangani kasus ya. Betul. Hubungan yang baik dengan hubungan yang baik dan kerjasama yang baik dengan antar warga sekolah dan keterbukaan. Baik. Jadi yang membantu Ibu di sini adalah adanya warga sekolah yang saling support gitu ya, Bu ya. Iya. Saling membantu satu sama lain. Baik, terima kasih Bu. Untuk yang terakhir Bu, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik sepanjang pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Pembelajarannya. Iya, pembelajaran yang saya petik dari kasus dilema etika ini membuat saya bisa mengevaluasi diri untuk lebih bijak mengambil keputusan ke depannya. Baik. Jadi bisa digunakan untuk mengevaluasi gitu ya Bu ya? Iya, menjadi evaluasi supaya diperbaiki yang masih kurang ke depannya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas sharingnya, pengalamannya terkait dengan pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Semoga ini bisa menjadi ilmu baru bagi saya untuk nanti ke depannya siapa tahu berguna. Sekali lagi terima kasih Ibu. Iya, terima kasih banyak Pak Septian atas wawancaranya. Baik, terima kasih. Iya. Baik, selamat siang Pak. Ya, selamat siang juga Pak. Baik Pak, sebelum saya mulai atau menanyakan pertanyaan kepada Bapak, bisa Bapak perkenalkan terlebih dahulu nama Bapak, kemudian dari sekolah mana Bapak memimpin satuan pendidikan. Oh iya, iya baik, terima kasih Pak. Nama saya Markus Kula, Kepala UPTD SMA Negeri 2 Tomo, dan saya diberikan amanah oleh pemerintah untuk membina UPTD SMA Negeri 2 Tomo ini kurang lebih 5 tahun. Dan ya, saya bersyukur bahwa sampai hari ini secara bersama-sama dengan teman kami tetap eksis dalam bersama-sama membina UPTD SMA Negeri 2 Tomo ini. Baik Bapak, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Baik Bapak, selaku kepala sekolah pasti kan Bapak senantiasa mengambil keputusan ya Pak ya, baik untuk diri sendiri ataukah untuk kebaikan dari sekolah yang Bapak pimpin. Ya. Menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan sebuah dilema etika atau pujukan moral? Oh iya, iya. Terima kasih. Secara umum bahwa ya kasus-kasus dilema etika itu adalah sebuah kasus atau masalah yang diputuskan yang ketika ya yang merupakan pilihan yang adalah kedua pilihan tersebut adalah sama-sama benar, dan untuk bujukan moral bahwa kasus yang harus diputuskan dalam hal benar atau salah dari atau kasus atau masalah tersebut. Iya, seperti itu. Baik, jadi kalau dilema etika itu sama-sama benar, kemudian kalau pujukan moral benar dan salah begitu ya Pak ya? Iya, seperti. Baik, terima kasih. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dua kepentingan itu sama-sama benar Pak dan mengandung nilai-nilai kebajikan? Seperti ini. Yang pertama bahwa tentu ada informasi, ya, baik itu informasi dari para guru, teman-teman peserta didik tersebut, dan bahkan juga mungkin dari masyarakat sekitar yang
sekiranya informasi itu dapat kami percaya. Ya, seperti itu. Baik, jadi Bapak mengumpulkan informasi terlebih dahulu ya Pak ya, Iya. dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak gunakan dalam pengambilan keputusan, langkah-langkahnya. Kalau berdasarkan yang saya sebutkan pertama tadi, maka langkah-langkah yang kami ambil dalam rangka memutuskan masalah tersebut tadi adalah yang pertama tentu menentukan teman-teman yang bisa saya berkomunikasi dan kemudian bahkan bersama-sama dengan orang tua yang kami undang, karena sehingga informasi tersebut tidak menjadi sepihak, dan juga pengurus komite sekolah. Ini yang tetap juga kami libatkan dalam rangka mengambil langkah sehubungan dengan hal-hal tersebut. Baik, terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, yang paling efektif adalah ketika peserta didik tersebut mereka tetap menikmati pendidikan atau tetap melanjutkan pendidikannya di sekolah ini, dan juga bisa melaksanakan aktivitas yang mungkin tentu positif, baik untuk dirinya, mungkin juga tentu untuk katakanlah membantu lingkungan keluarga dan bahkan mungkin masyarakat, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi di sini tetap ini ya, memperhatikan atau memihak pada kepentingan siswa. Ya. Baik, terima kasih itu, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, terkait dengan tantangan. Ya, selama ini tantangan apa yang Bapak hadapi dalam kasus pengambilan keputusan dilema etika ini? Oh ya, terima kasih. Tantangan-tantangan yang tantangan yang pernah kami hadapi adalah ketika peserta didik tersebut kita sudah berikan secara dispensasi secara khusus, tetapi kemudian oleh peserta didik tersebut tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang juga merupakan hal yang harus dia penuhi, seperti itu. Baik, jadi kalau saya tangkap di sini terkadang keputusan yang dibuat saat itu tidak bisa memprediksi ke depannya bagaimana gitu ya. Maksudnya kita tidak tahu peserta didik ini kita harapkan seperti ini, tapi ujung-ujungnya malah lain seperti itu harapannya. Ya, betul, tidak seperti harapan kita. Ya, seperti baik. Jadi tidak bisa diprediksi. Iya, Pak. Selanjutnya terkait dengan ini Pak, adakah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika di sekolah Bapak? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya itu di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, baik dalam hal bentuknya atau prosedurnya seperti apa? Oh iya, ya, terkait jadwal ini tetap saya jadwalkan, dan bahkan jadwal tersebut kadangkala juga itu termuat dalam agenda-agenda rapat kami, ya. Dan setelah itu kan, ya, yang pastinya bahwa saya berkomunikasi terlebih dahulu dengan para guru, ya, yang berkepentingan, dan tentu juga orang tua dari peserta didik tersebut kita libatkan, bahkan bersama-sama dengan pengurus komite sekolah, sehingga ya memang secara otomatis jadwal itu memang harus ada. Iya, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya setuju ya Pak ya, apalagi kalau berhubungan dengan siswa kita memang harus secara rutin membicarakannya, karena kadang permasalahan atau kasus yang muncul untuk siswa ini apa ya, beraneka ragam. Jadi harus sering sekali kita update informasi mengenai siswa ini. Terima kasih betul, Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah
atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu, Mbak? Oh iya, ya, terima kasih. Faktor yang mempermudah adalah faktor komunikasi. Karena ini yang saya utamakan. Terjalin komunikasi yang baik antara kami warga sekolah, kemudian juga termasuk itu tadi dukungan dari orang tua, ada kerjasama yang baik, informasi yang baik, timbal balik, sehingga bahkan juga kami melibatkan pengurus komite itu tadi yang lagi-lagi saya tekankan bahwa pengurus komite sekolah selalu proaktif dan selalu bersedia ya ketika kami membutuhkan waktu dan gagasan-gagasan ataupun pendapat-pendapat dari mereka. Seperti itu. Baik, jadi kalau saya tangkap di sini, Bapak memiliki ibaratnya aktor-aktor pendukung di belakang Bapak gitu ya, yang selalu siap sedia dalam membantu Bapak dalam pengambilan keputusan gitu ya Pak ya. Betul, betul Pak. Baik, terima kasih. Untuk yang terakhir Pak, ini kaitannya dengan pembelajaran. Nah, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan dilema etika? Iya, terima kasih. Pembelajaran yang paling penting, yang paling berharga saya dapatkan bahkan bersama-sama dengan teman-teman adalah kami menyadari bahwa ternyata beginilah siklus hidup kita. Peserta didik yang kami bina di sini tentu beraneka ragam ataupun berbeda-beda karakter, kebutuhan dan kemampuan ataupun daya sumber daya mereka, sehingga ketika kami menghadapi hal-hal yang mungkin tentu membuat kami untuk bagaimana mengambil keputusan yang tepat, kebijakan-kebijakan yang tepat yang berpihak kepada peserta didik, kami sudah tentu dengan kesiapan atau berlapang dada mau mengatakan bahwa kita harus maklum karena seperti inilah keberadaan kita sebagai manusia, lebih khusus kepada para peserta didik yang kami bina. Karena saya mau katakan bahwa hal-hal seperti ini bukan hanya terjadi barangkali di sekolah-sekolah di pedesaan atau pelosok seperti sekolah yang saya bina ini, tetapi juga tentu mungkin saja terjadi di sekolah-sekolah perkotaan, sekalipun mungkin dalam kasus atau masalah-masalah yang mungkin tidak sama, seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya tangkap di sini memang siklus hidup kita ini memang setiap hari kan membuat sebuah keputusan gitu ya Pak ya, keputusan besar atau keputusan yang kecil, dan juga peserta didik kita itu beragam, punya karakter yang berbeda-beda dan memiliki penanganan yang berbeda juga begitu ya Pak ya. Iya, baik. Iya, betul. Baik, luar biasa sekali Pak pembicaraan kita pada kesempatan hari ini. Saya mendapatkan pembelajaran juga dari Bapak hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak, sudah bersedia saya wawancarai. Iya, baik. Terima kasih kembali, dan semoga diskusi kita atau wawancara kita saat ini tentu bermanfaat yang positif bagi khususnya dalam rangka Bapak membina karir di dunia pendidikan. Ya, terima kasih. Baik sekali, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya.